Mahkamah Agung menetapkan hukuman Verdi Sambo dengan hukuman seumur hidup. Sebelumnya Verdi Sambo divonis dengan hukuman mati terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Untuk mengetahui hal tersebut lebih dalam, kita telah terhubung dengan pakar hukum pidana, Bapak Heri Firmansyah. Selamat malam Pak Heri. Sebelumnya Verdi Sambo divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Dan upaya bandingnya sebelumnya ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Bagaimana Anda melihat sekarang keputusan MA hari ini, Pak? Selamat malam Mbak Puja. Begini ya, bahwa dalam konstruksi hukum ini kan ada hukum acara pidana yang mengaturnya ya. Dalam konteks ada istilah asas res judicata pro veritate habetur, bahwa putusan hakim itu akan selalu dianggap benar sebelum ada putusan pengadilan tingkat yang di atasnya lebih tinggi yang kemudian mengkoreksi hal itu. Maka kalau kita lihat pada keputusan hari ini dari Mahkamah Agung, ya tidak ada kata lain selain kita menghormati, tapi tentu dengan berbagai catatan ya. Dalam konteks bahwa ini bicara tentang keadilan, tentu dirasa jauh panggang dari api ketika bicara dalam pendekatan keadilan bagi perspektif korban. Karena tentu keluarga korban berharap putusannya adalah maksimal sama. Karena itu ada putusan yang paling tinggi di ancaman pidana dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan berencana. Maka harapan dari keluarga tentunya tidak berubah dari putusan pengadilan negeri dan pengadilan banding ya, pengadilan tinggi. Nah ini yang kemudian jadi polemik adalah ketika kita pun sampai detik ini, karena mungkin baru per hari ini ya, kita mengetahui ada putusan tersebut, kita tidak mengetahui amar pertimbangan hukum hakim seperti apa. Karena tadi salinan putusan resminya juga kita belum memegang ya. Tapi memang yang perlu kita ingatkan adalah bahwa dari awal kasus Sambo, selama masih ada upaya hukum, dan putusan itu belum final and binding, belum berkekuatan hukum tetap, maka ada kemungkinan memang akan ada upaya korektif terhadap putusan tersebut. Nah, yang jadi persoalan, misalnya tadi bukan hanya Sambo kan yang mendapatkan dalam tanda petik diskon tadi atau potongan masa hukuman tadi, itu juga ada di Putri Chandrawati, dan ini yang agak intervalnya agak jauh, Mbak Puja, dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Kalaulah kita bicara korektif, sejauh mana sampai ada kefatalan antara 20 tahun menjadi 10 tahun itu. Maka sekali lagi penting bagi kita untuk memahami dan mengetahui apa pertimbangan hukum hakim dalam putusan hari ini. Begitu ya. Baik Pak Heri, ini kita sama-sama tahu bahwa bukan hanya Verdi Sambo, namun istrinya juga mendapat diskon hukuman dari MA. Dan tadi Bapak menyebut bahwa memang hingga saat ini kita belum memegang amar dari putusan hakim. Namun dalam kasus seperti ini, berdasarkan kacamata pakar hukum pidana, atas dasar apa MA bisa mengkorting hukuman suatu pelaku dengan tuntutan kasus pembunuhan berencana? Ya, ini yang menjadi penting juga adalah menjawab pertanyaan Mbak Puja adalah dari 5 susunan majelis hakim itu kan berbeda pendapat juga ya. Ada perbedaan pendapat di dalamnya, ada dissenting opinion, ada kalau saya tidak salah mencatat 3-2. 3 yang kemudian memberikan keputusan pada hari ini adalah mengkoreksi terkait dengan pidana yang dijatuhkan. Nah, tapi yang 2 itu mempertahankan di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Nah, ini kan harus kita tahu apa letak perbedaan mendasar dari pandangan mereka ya. Tapi memang di pengadilan pertama, di pengadilan banding, eh, bagi saya pribadi, saya juga kebetulan praktisi juga Mbak Puja sebagai lawyer, saya melihat ada hal yang sebenarnya agak sedikit fatal ketika tidak ada hal yang meringankan sama sekali dipertimbangkan ya dalam konteks putusan. Nah, ini yang kemudian mungkin bisa jadi celah dalam konteks tersebut ya. Belum lagi ada fakta-fakta hukum bagi pihak kemarin pembela atau pengacaranya Verdi Sambo itu beranggapan bahwa tidak dipertimbangkan semua fakta hukum yang lain. Begitu juga di kasusnya Putri Chandrawati dan juga Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf dan lain sebagainya kan. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi memang untuk bicara dalam konteks mengubah putusan tadi, kita akan bicara pada dalil-dalil yang berakar pada fakta-fakta hukum. Mungkin saja sekali lagi dianggap ada kekhilafan hakim pada saat di pengadilan sebelumnya. Nah, ini yang menjadi harusnya terang benderang kepada kita ya, apa yang menjadi hal tersebut, karena ada anggapan bahwa
mungkinkah karena memang ini karena berkaitan dengan seorang Verdi Sambo yang dulu adalah mantan Jenderal Bintang 2 kan. Nah, ini yang sesuatu fakta hukum juga yang nggak bisa kita pungkiri begitu, sehingga akhirnya publik punya ekspektasi tinggi terhadap perkara ini dan atensi yang begitu tinggi dari perkara ini ya. Baik, Pak Heri, ini atensi publik menjadi topik lain karena sebelumnya hukuman mati Verdi Sambo ini juga menuai berbagai tanggapan publik. Apabila kita melihat dari perspektif korban, publik lain juga mengatakan bahwa vonisnya sudah sesuai dengan apa yang diperbuat. Nah, sekarang hukuman mati ini dianulir. Menurut Pak Heri, apakah penganuliran ini akan dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia? Ya, memang agak riskan sekali kalau kita hanya melihat dari satu kasus saja ya, kasus Sambo saja misalnya, karena bicara tentang keadilan yang substantif, yang bukan hanya prosedural, itu saya rasa seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan akses yang sama, karena kita bicara dalam konteks hukum ada asas equality before the law, asas persamaan di muka hukum ya. Jadi semua sama sebenarnya kapasitasnya. Tapi yang menarik adalah melihat ketika kasus ini sudah menjadi domain publik, Mbak Puja, bahwa orang beranggapan ya ketika seseorang punya power, dia bisa saja mempunyai kekuasaan untuk kemudian tadi mengubah ya fakta-fakta hukum, dan itu terjadi kan di kasus ini. Ketika ada upaya untuk mengkoreksi dari kasus yang awalnya katanya tembak-menembak begitu kan, kemudian akhirnya keberanian dari Eliezer untuk speak up dan merubah semua fakta yang sudah coba direkayasa kemarin, itu kan menurut kita nggak punya akses sampai sejauh itu untuk mengetahui kalau kasus ini kemudian tidak dibuka terang benderang di pengadilan. Nah, ini yang kemudian tadi berkaitan dengan penegakan hukum, faktor trust atau faktor kepercayaan masyarakat itu adalah yang sebenarnya menjadi semangat untuk kemudian penegakan hukum itu sendiri ya. Karena kalau kita bicara tentang tujuan hukum itu kan ada kepastian hukum, ada kemanfaatan, ada keadilan di dalamnya. Nah, bicara tentang keadilan itu semua tentu pengen mendapatkan hal yang sama begitu, bahwa bukan berarti bahwa karena ini berhadapan dengan orang yang punya kekuasaan terus dia tidak punya kesempatan untuk mendapatkan keadilan yang sama di mata hukum begitu kan. Nah, ini yang Baik, kemudian Pak Heri, berarti dengan demikian saat ini kita hanya perlu menunggu pernyataan resmi dari MA terkait dengan pertimbangan apa dari hakim, dan mari kita hormati proses hukum yang saat ini berjalan. Terima kasih atas informasi dan waktunya Bapak Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Selamat malam.